Om Swastiastu. Umat Dharma yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya menyampaikan pesan Dharma dengan judul Pola Asuh Anak Menurut Ajaran Agama Hindu. Salah satu tujuan perkawinan dalam ajaran agama Hindu yaitu meneruskan keturunan. Tentunya, setiap keluarga mengharapkan ataupun mendambakan anak yang terlahir dengan ideal yang disebut anak yang suputra. Anak yang memiliki budi pekerti yang luhur, cerdas, bijaksana, membanggakan keluarga, yang akan mengangkat harkat dan martabat keluarga. Umat Dharma yang berbahagia, dalam konsep Hindu, mendidik anak sesungguhnya dilakukan semenjak dalam kandungan, yang disebut dengan prenatal. Menurut lontar Semarareke dan Agasya Prana, untuk dapat mendidik anak menjadi anak yang suputra, sesungguhnya orang tuanya lah yang dahulu memperbaiki diri menjadi orang tua yang baik. Hal ini ditandai dengan adanya perkawinan yang terlebih dahulu dilakukan penyucian atau upacara perkawinan ini ibaratnya menanam benih yang terlebih dahulu dibersihkanlah ladang dan disucikanlah bibit yang akan ditanam. Begitu juga dalam perkawinan, sang kama ratih disucikan terlebih dahulu pada diri orang tuanya. Sesungguhnya ketika seseorang melakukan perkawinan, itu menyucikan agar benih yang akan ditanam itu menjadi benih yang suci. Pada masa kehamilan, seorang wanita dan suaminya sesungguhnya sedang beryoga atau mengekang dirinya dari hal-hal yang buruk serta melakukan pembenahan diri. Nah, umat Dharma yang berbahagia, ketika wanita hamil, sesungguhnya ia tidak boleh berperasaan yang sangat kuat. Misalnya terlalu sedih, terlalu gembira, terlalu marah, ataupun emosi. Bagi sang suami, masa-masa ngidam istri adalah ujian. Karena sesungguhnya sang calon bayi itu menguji keteguhan ayahnya, apakah ia pantas dan bertanggung jawab serta dapat dijadikan orang tua yang baik. Jika ada suami yang mengabaikan istri pada saat hamil, kelak anak yang akan dilahirkan menjadi anak yang berani kepada orang tuanya. Dalam hal ini, juga wanita hamil itu tidak boleh dikagetkan, seperti yang termuat dalam Tatwa Cerita Ida Betara Dewi Uma, bahwasannya pada saat beliau hamil itu dikagetkan oleh seekor gajah yang pada saat ia melahirkan maka lahirlah sang Ganesa, yaitu berkepala gajah. Setelah pendidikan dalam kandungan, maka ada pendidikan setelah bayi dilahirkan, yaitu pasca natal. Kitab Niti Sastra mengajarkan cara bagaimana mendidik anak menjadi anak yang suputra. Dalam Niti Sastra bab 3 sloka 18 disebutkan bahwa didiklah anak dengan memanjakannya sampai berumur 5 tahun. Berikan hukuman, maksudnya pendidikan disiplin, selama 10 tahun berikutnya. Kalau ia sudah dewasa, maksudnya sejak remaja, jadikanlah ia sebagai teman. Nah, menyimak dari makna Niti Sastra tersebut, bahwasannya pada era globalisasi ini sangat sulit mewujudkan
isi dari niti sastra tersebut. Karena pada era modern tentunya orang tua itu sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan sampai orang lain yang mengasuh anaknya. Umat sedharma yang berbahagia, untuk yang pertama yaitu memanjakan anak sampai berumur 5 tahun. Dalam konsep Hindu, anak yang baru lahir sampai berumur 5 tahun hendaknya diberlakukan sebagai seorang dewa. Maksudnya adalah tidak diperbolehkan orang tua melakukan kekerasan baik kata-kata maupun fisik. Nah, era sekarang, apakah mampu orang tua mendidik anaknya dengan memanjakan secara baik dalam porsi yang cukup? Tentunya itu sangat sulit. Nah, zaman sekarang sering kita lihat orang tua untuk menenangkan anaknya agar anaknya tidak menangis, maka diberikanlah alat elektronik berupa HP maupun gadget. Nah, tentunya dengan gadget ini anak menjadi tenang dengan melihat video, game, ataupun film-film kartun yang dapat menjadikannya tenang di rumah tanpa orang tuanya, tanpa mengganggu kesibukan orang tuanya bekerja. Nah, dalam niti sastra, memanjakan anak yang dimaksud adalah memberikan kasih sayang dalam porsi yang cukup. Umat sedharma yang berbahagia, tentunya memberikan kasih sayang selalu diwujudkan dengan contoh berinteraksi dengan anak, mengajaknya mengobrol. Ketika ia bertanya hal-hal yang aneh, kita jawab, kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan dari seorang anak. Bagaimana ia mengembangkan dirinya. Tidak boleh kita membantahnya selaku ia harus diberlakukan sebagai seorang dewa. Umat sedharma yang berbahagia, tentunya di dalam kita memanjakan anak juga diselipkan bagaimana mengajarkan anak untuk disiplin. Jika ia salah, maka orang tua berhak untuk mengatakan dan mengajari anak mana yang benar dan mana yang salah. Umat sedharma yang berbahagia, adapun yang kedua yaitu memberikan pendidikan disiplin selama 10 tahun berikutnya. Tentunya sebagai orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang suputra, harus juga memberikan pendidikan yang disiplin. Hal ini agar kelak anaknya menjadi anak yang tidak melawan, patuh dan dapat melakukan kebaikan. Hal sederhana yang dapat dilakukan yaitu memberitahu anak ketika ia salah, menasehatinya, hormat kepada orang tua, serta mengamalkan ajaran agama Hindu. Selama ia berumur 12-17 tahun, anak harus diberikan tanggung jawab, seperti contohnya menyapu, mengepel, membanten, dan lain sebagainya. Dalam masa ini, orang tua harus mampu melaksanakan catur naya sandi, yaitu sama, beda, dana, dan danda. Sama, kapan saatnya orang tua memposisikan dirinya sama dengan anak ataupun sejajar. Beda, kapan saatnya orang tua memposisikan diri berbeda dengan anak, yaitu sebagai guru atau pendidik dan juga pengawas. Dana, kapan saatnya orang tua memberikan sebuah hadiah sebagai motivasi kepada anak. Danda, kapan saatnya orang tua memberikan hukuman kepada anak. Umat sedharma yang berbahagia, adapun bagian yang ketiga yaitu mendidik anak remaja sebagai teman.
ketika memasuki usia 17 tahun ke atas, orang tua hendaknya menjadikan anak sebagai seorang teman, di mana orang tua mengajak anaknya untuk berinteraksi, mengajak anaknya untuk mengobrol, sehingga ada keterbukaan antara orang tua dan anak. Sehingga nantinya orang tua lebih mudah untuk mengontrol serta menasehati anaknya. Umat Dharma yang berbahagia, dalam kitab Niti Sastra, tentunya mendidik anak saat usia remaja dijadikan seorang teman, yaitu agar orang tuanya tidak menunjukkan dirinya sebagai orang tua yang otoriter. Karena jika orang tua itu otoriter, maka seorang anak akan membangkang serta mencari pelampiasan di luar, seperti contohnya adanya pergaulan bebas, adanya narkoba, dan lain sebagainya. Tentu dalam hal ini orang tua tidak berhak lagi mengekang anak, memarahi anak, layaknya seperti anak kecil. Umat Dharma yang berbahagia, dalam kitab Niti Sastra juga disebutkan jika anak tidak diasuh dengan baik akan menjadi anak yang kuputra. Dalam Niti Sastra bab 3 sloka 15 disebutkan bahwa seluruh hutan terbakar hangus hanya karena satu pohon yang kering terbakar. Begitulah anak yang kuputra menghancurkan dan membawa aib bagi seluruh keluarga. Umat Dharma yang berbahagia, mari kita menjadi orang tua yang dapat diajak diskusi dan dapat diandalkan, serta hendaknya kita sebagai orang tua tidak hanya mengasuh anak sejak dilahirkan, tetapi juga mengasuh anak sejak dalam kandungan. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Jadi, jawabannya apa? Ini tidak membuat anak lebih pandai. Kamu gimana sih? Pertanyaan gini aja kamu gak bisa jawab. Dipikir dong. Ini tidak membuat anak menjadi lebih baik. Kamu pecahin ini barusan. Kamu bisa megang piring yang bener gak sih? Ini tidak membuat anak-anak belajar bertanggung jawab. Kalian kalau lagi diam, ibu tinggalin kalian di jalan ya. Ini tidak akan membuat anak lebih disiplin. Nilai kakak kamu tuh jauh lebih bagus dari nilai kamu. Kenapa sih kamu tidak bisa seperti kakak kamu? Ini semua perundungan atau bullying. Perundungan oleh orang tua menyakiti anak-anak, menggerus harga diri mereka, menjadikan mereka minder, dan bisa mendorong mereka melakukan hal-hal destruktif. Inilah yang membantu anak Anda menjadi pintar. Jadi jawabannya apa? Nggak tahu. Coba mana yang masih kamu belum paham? Ibu coba jelaskan. Inilah yang membantu anak Anda menjadi anak baik. Aduh, kamu gak apa-apa kan? Ya, lain kali kamu pasti lebih hati-hati kan ya? Maafin aku ya, Kak. Iya, gak apa-apa. Inilah yang membuat anak Anda bertanggung jawab. Sudah nak. Sudah bertengkar, ayo baikan lagi. Maafin ya, Kak. Maafin aku ya, Dek. Inilah yang akan membuat anak Anda disiplin. Apa yang sulit dengan mata pelajaran ini buat kamu? Nanti Bapak bisa bantu bimbing. Kalau Anda ingin anak menjadi baik, pede dan pintar, besarkan mereka dengan kasih sayang, peduli, dan komunikasi yang lembut. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya.